Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di awal Desember ini ya, yang di akhir tahun ini teman-teman semua di sini kan pengusaha nih ya, tercapai apa yang menjadi target-targetnya selama tahun 2024 ya. Oke, baik perkenalkan ya. Nama saya Mahfudi yang sudah dikenalkan sama Mbak Vina tadi. Saya adalah mitra Jabis, ya, jago bisnis yang berasal dari kota Madiun, ya. Madiun itu di Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sini di seluruh Indonesia ya. Jadi nggak ngerti atau mungkin belum paham di mana Jawa Timur. Jawa Timur itu salah satu provinsi di Jawa ya, teman-teman ya. Tepatnya saya di kota Madiun. Di Madiun itu tempatnya pabrik kereta api ya. Nah, di sini saya akan sharing sama teman-teman di sini karena memang sebagai mitra saya juga ada tugas dari Pak Rofik sebagai guru kita di sini ya. Jadi saya akan sharing sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya tidak menceritakan atau tidak sharing apa yang nggak saya ketahui ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang saya spesifikasikan, jadi saya akan sharingkan sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Mbak Vina tadi bahwa hari ini kita akan sharing tentang bagaimana mendapatkan atau meraih 1 miliar teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan atau omset sebesar 1 miliar. Dan ini adalah sesuatu yang saya capai ya. Saya capai tentunya teman-teman pasti juga berharap dari bisnisnya masing-masing yang belum mencapai angka ini bisa segera mencapai ya. Kalau di tahun 2024 belum tercapai ya semoga nanti di 2025 segera mendapatkan angka tersebut. Mungkin bisa di 3 bulan, 4 bulan atau bahkan mungkin bisa mendapatkannya dalam waktu 1 bulan ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, kita tonton dulu ya. Ya, apa itu bisnis kemitraan teman-teman? Jadi bisnis kemitraan itu adalah model bisnis kolaboratif di mana mitra memperoleh keuntungan ya dengan menjual produk atau jasa yang disediakan oleh pusat. Jadi teman-teman, saya tidak dipusingkan harus memproduksi produk. Saya fokus untuk berjualan saja. Jadi teman-teman nanti mungkin yang saat ini sudah produksi silakan. Kalau mungkin yang belum produksi itu seperti saya ya. Jadi fokus di marketingnya. Jadi kita nggak pusing-pusing memproduksi barang. Ya. Kenapa? Ya? Kalau kita produksi barang itu harus tahu polanya, harus tahu, harus cari modal yang sekecil mungkin untuk bisa menekan harga produk itu. Kemudian alur alur kemitraan. Alur kemitraan itu ada pusat, ada mitra-mitra. Nah, di sini saya sebagai mitra, ya, ada pusat, ada mitra, ada saya, dan saya juga memiliki ratusan mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua itu ada mitra-mitra kami. Alhamdulillah, setelah berjalan sekian tahun, ya, sebelum pandemi sampai setelah pandemi dan sampai sekarang masih aktif, ya. Nah, ini highlight utamanya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya bisnis kemitraan, kita nggak ribet produksi, ya, kemudian fokus pada pemasaran. Oke, lanjut ya. Nah ini nih, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa bedanya bisnis kemitraan dan bisnis franchise? Kenapa saya nggak ambil franchise teman-teman? Ya, saya dulu pernah sebelumnya bisnis online shop itu produknya macam-macam, ada ratusan produk ya. Tapi karena nggak ada mentor itu artinya supplier setelah kita orderi udah selesai, kita nggak dibimbing ya. Nah itu kekurangan saya dulu. Akhirnya setelah bermentor sekarang dengan model bisnis kemitraan, saya punya mentor ya, punya mentor di bidang penjualan dan juga di bidang marketing online nanti kita akan dimentori oleh Pak Rafiq ya. Kemudian ini ada 4 aspek yang perlu kita ini kan cermati apa sih perbedaan antara kemitraan dengan franchise.
Kalau kemitraan itu kita bebas dalam menjalankan usaha ya dengan merek dan yang disediakan eksklusif tanpa kontrak eksklusif. Jadi kita nggak ada kontrak misalkan kayak kita ke Indomaret ya mungkin ya kita franchise Indomaret ya itu ada kontrak yang harus ditandatangani dan selama kontrak tertentu itu ada perjanjian-perjanjiannya. Misalkan setelah 5 tahun itu harus ada yang namanya kontrak baru dan harus membayar royalti baru teman-teman ya. Jadi pertama taruhlah misalkan franchise itu kita beli berapa? Misalkan 700 juta ya. Nanti setelah sekian tahun nanti akan harus diperbaharui lagi dan termasuk yang saya tahu itu harus memperbaiki juga gondolanya ya. Jadi ada rak-rak yang disediakan di toko itu juga harus diperbaiki teman-teman. Yaitu kalau yang bisnis franchise dan yang kedua kalau bisnis kemitraan itu lebih fleksibel ya, tidak selalu ada standar operasional yang ketat dan bergantung pada kesepakatan. Jadi tergantung kesepakatan aja, fleksibel antara saya dengan pusat ya. Tentang harga juga seperti itu. Nah, bisa berbeda atau bisa sama antar mitra yang satu dengan mitra yang lain, tergantung pusat yang menentukan. Nah, tapi kalau untuk bisnis franchise itu sudah dipatok ya, sistemnya sudah baku, kemudian standar SOP-nya harus diikuti. Kita nggak bisa tuh, misalkan kita ambil franchise Alfamart atau Indomaret ya, kita memasukkan karyawan di situ, itu nggak bisa. Tapi kalau kita bisnis kemitraan, itu masih di tangan kita, itu hak kita, mau memasukkan saudara, mau family, mau adik, kakak, dan sebagainya, boleh-boleh aja. Tapi kalau sistem bisnis kemitraan, jadi lebih fleksibel sistem bisnisnya. Kemudian yang ketiga, ada aspek yang ketiga itu biaya awalnya, ya, tadi yang saya ceritakan, itu tentunya lebih relatif rendah biasanya berupa pembelian produk atau alat bantu pemasaran. Nah, seperti di saya itu modalnya nggak sampai 2 juta, itu sudah mendapatkan hak super franchise teman-teman ya. Saya bilang ya kemitraan itu lebih ke super franchise. Nah, kalau kita di franchise kita harus punya investasi awal yang nilainya kalau yang franchise terkenal Alfa, Indo itu bisa ratusan juta. Kalau yang seperti ST dan gerobak-gerobak itu ya yang walaupun kita sudah punya sudah bisa bikin sendiri kalau kalau di franchise itu kita lumayan ya mungkin sampai minimal 7 atau 10 jutaan ya untuk franchise itu nah, untuk Esta misalnya. Nah itu tentang biaya ya. Nah, kemudian kalau yang besar tadi yang investasi besar juga mencakup biaya ada franchise fee dan royalti. Nah kalau kemitraan kita nggak ada fee atau royalti yang kita setorkan ke pusat nggak ada ya. Jadi hanya kita berkewajiban untuk kulaan barang ya kita kulaan barang terus kita jual dengan profit tertentu itu namanya kemitraan ya seperti penjualan biasa ya kayak kita jual beras dalam sekian ton kita jual ecer ya seperti itu. Hmm. Kemudian dukungan nih dukungan biasanya berupa pelatihan jadi kalau kemitraan itu di kami pengalamannya itu ada alatnya ada marketing kitnya ya ada produknya juga dan juga tidak terlalu pengawasan yang terlalu ketat. Artinya kita bisa lebih fleksibel dalam menjual. Kita bisa menjual kemanapun ya teman-teman ya. Kita mau jual produk kita di tempat perorangan atau di tempat perkumpulan ya, bisa di langsung door to door, mungkin online bisa, offline juga boleh ya. Kemudian kalau untuk franchise itu dukungan menyeluruh termasuk pelatihan intensif, pemasaran, pengawasan dan penggunaan merek. Nah, itu juga harus diawasi. Jadi nggak boleh kita sebagai pemilik franchise gitu ya, atau istilahnya franchisor ya, untuk franchise sih ya. Itu kita nggak boleh sembarangan. Kita misalkan ada pertandingan bola nih, kita mensponsori dengan memakai logo dari franchise pusat itu nggak boleh ya. Seperti itu. Ini ada 4 aspek tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada tipsnya teman-teman ya. Tips untuk memilih bisnis franchise ya. Nah, ini tips ya. Tips dari saya. Saya singkat dengan Hermes, Herme ya, Herme ya. Ah, ini mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin tahu dia apa itu Herme. Kalau di sana, di luar sana mungkin Herme itu merek tas ya teman-teman ya. Mbak Vina mungkin tahu Mbak. Ya, yang pertama teman-teman, kalau teman-teman mau cari bisnis franchise, bisnis kemitraan ya, itu cari yang
high margin ya, profitnya gede. Kenapa? Kalau profitnya gede, kita bisa sharing dengan agen kita, dengan reseller kita, ya. Kita bisa mencari reseller, bisa mencari agen dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari profit itu kita bisa sharing untuk apa? Dibudgetkan untuk biaya iklan. Ya, misalkan kalau saya itu profitnya di harga produk di 70.000 teman-teman ya per botol yang saya pegang ini ya. Ini mereknya British Propolis. Jadi kemitraannya itu kalau ngambil teman-teman dapat keuntungan 70.000 per piece dengan modal yang nggak sampai ratusan juta ya. Nah, tuh. Saya dulu juga seperti itu. Pertama dari 10 botol awalnya dan alhamdulillah sekarang bisa ribuan botol per bulan ya alhamdulillah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, teman-teman cari produk yang easy to keep dan easy to send. Kenapa? Kalau barangnya gampang ditaruh, disimpan ya, taruh di kolong meja, taruh di kamar, ya, kan nggak perlu gudang tuh ya. Gampang dikirim, bisa iklankan ya, bisa dijual secara online, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya produk nanti yang cari kemitraan yang kira-kira produknya bisa dijual secara online, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, repeat order ya. Jadi cari juga produk yang ketika sudah dikonsumsi itu dalam jangka mungkin sebulan atau mungkin 3 minggu orang minum atau orang memakai sehingga habis terus beli lagi. Nah itu artinya barang itu repeat order ya. Bisnis yang bagus adalah ketika repeat ordernya tinggi sehingga apa? Sehingga kita hanya mengiklankan di awal saja. Yang berikutnya kita hanya membina-membina CRM ya atau ini ya nanti di Jabis juga ada itu ilmunya bagaimana mengelola pelanggan ya biar orang itu atau pelanggan kita itu bisa beli lagi dan beli lagi cari bisnis yang produknya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan nih saya bisnisnya meja atau kasur atau spring bed kira-kira kalau saya beli sekarang ya tahun depan beli lagi nggak teman-teman ya nggak ya. Nah, jadi kalau spring bed, sofa dan sebagainya, biasanya itu belinya mungkin sampai 5 atau puluhan tahun bahkan ya. Nah, kalau bisnisnya teman-teman yang repeat order, itu tadi enaknya ya, bisa beli lagi dan beli lagi. Kemudian yang keempat itu ada mentor yang support. Mentor itu ibaratnya kalau kita mau mendaki gunung ya, mendaki gunung, misalkan ke Gunung Tangkuban Perahu ya. Kalau kita nggak punya guide, nggak punya penunjuk jalan yang mengarahkan kita, itu kita akan sampai, tapi akan sampai dengan waktu yang lama, teman-teman ya. Tapi kalau kita ada guide-nya kemanapun ya, misalkan saya mau dari Madiun ke Sidoarjo, ya, saya ada map yang menuntun saya, ya, ada Google Map. Itu artinya saya bisa dari Madiun ke Sidoarjo ke tempatnya Coach Rofik di Jabis itu lebih cepat nyampainya. Karena ada mentor saya, ada yang menunjukkan ada tour guide-nya berupa Google Map sebagainya. Sama juga di bisnis ya. Saya dulu di bisnis sejak sejak tahun 2018 ya sejak tahun berapa ya? 2012 itu sudah bisnis sebetulnya. Tapi tidak ada mentor yang membimbing, hanya kulaan barang ya, kulaan di marketplace, beli di Shopee ya misalkan ya, Tokopedia dijual online sendiri. Nah, tapi nggak ada mentor yang membimbing ketika ada kesulitan pada saat saya uh, di jalan ada kendala. Nah, tapi kalau kita ada mentor, alhamdulillah kita diarahkan karena mentor itu sudah pernah sampai ke tujuannya sehingga mudah untuk menunjukkan kita gimana cara yang tepat sesuai dengan jalan yang pernah diraih. Kemudian yang berikutnya, teman-teman cari bisnis atau produknya yang ada endorsement-nya ya. Nih, saya misalkan ada produk saya foto terus saya posting ya. Dibanding misalkan siapa nih? Gus Miftah misalkan berfoto ya, pegang es teh misalkan ya. Nanti terus difoto ya. Kira-kira siapa yang laris ya? Saya atau Gus Miftah? Mestinya tokoh yang terkenal. Itu contoh kalau produk kita ada endorse-nya. Kalau yang offline gimana? Kalau yang offline misalkan teman-teman punya bisnis les-lesan itu bisa dengan memakai endorsement lokal. Contohnya
bisa menggunakan Pak Wali Kota atau Pak Bupati ya, membuat testimoni tentang produk atau bisnis teman-teman. Nah, sehingga nanti di lokal itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan. Nah, itu pentingnya endorsement. Nah, yang keenam itu S ya, itu satisfying quality. Apa itu, teman-teman? Nah, silakan di screenshot ya. Pastikan teman-teman produknya berkualitas. Jangan sampai jual produk yang nggak bermutu. Kenapa? Karena kalau produknya nggak bermutu, itu nanti akan rawan yang namanya komplain ya. Nah, lawak komplain, akhirnya kita sudah berusaha payah di awal bayar Facebook untuk iklan, habis itu produknya nggak bermutu, ya kan? Kemudian dia komplain, dia nggak beli lagi. Nah, jadi pastikan cari produk yang bermutu. Nah, oke. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini penjualan teman-teman. Mungkin di sini ada yang masih offline ya, ada yang masih offline. Itu ada cara-cara offline dan juga ada cara-cara online. Ini yang saya jalankan untuk mitra-mitra kami ya di kemitraan BP ya. Jadi ada kalau offline itu biasanya kita maunya bisa langsung ketemu dengan banyak orang, betul nggak? Nah, kita sekali ngomong bisa ke banyak orang itu kita bisa terjun ke instansi, bisa ke kantor-kantor ya, kemudian bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke komunitas-komunitas lansia. Ya. Kebetulan produk saya kan produk kesehatan ya, jadi kita spesifik bisa terjunkan, bisa uh, sharingkan di komunitas lansia. Ya. Kemudian bisa juga di komunitas senam atau juga di Car Free Day teman-teman ya. Ini untuk yang offline ya. Jadi memang sekarang sudah zaman online teman-teman ya. Itu pilihan. Teman-teman bisa menggunakan jalur online dan juga offline ya teman-teman ya. Nah, kalau saya menggunakan dua-duanya ya. Kalau dua-duanya bisa oke, kenapa nggak dua-duanya? Gitu ya. Nah, tapi kalau yang teman-teman di sini mungkin yang kerja, yang sambil ngantor dan sebagainya bisa menjalankannya sambil menawarkannya di instansinya masing-masing. Itu yang pernah saya alami dulu juga ya. Alhamdulillah juga banyak yang closing. Nah, ini kalau yang online ya kalau ini bidangnya Pak Rofik ya nanti ya teman-teman nanti bisa tanya-tanya Mbak Vina tentang gimana sih cara memasarakannya untuk produk jenengan yang berbasis online itu dengan cara banyak channel teman-teman. Salah satunya ada Google, ada Marketplace, itu ada Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kemudian Facebook. Nah, Facebook ini macam-macam juga. Ada yang berbayar, ada yang organik, ada yang Facebook Marketplace ya. Ada kemudian ada Instagram. Instagram pun bisa kalau kita mau boost bisa dengan iklan juga biar cepat tersebar produk kita. Kemudian YouTube ya, YouTube, kemudian WhatsApp. Nah, nanti untuk WhatsApp ini juga unik teman-teman ya. Kalau WhatsApp ini kalau kita sudah punya database, kita punya database ribuan, ya itu kita nggak akan susah lah untuk mencari yang namanya penghasilan teman-teman ya. Nah, dan alhamdulillah di Jabis itu ada ilmu yang unik teman-teman ya. Itu ada caranya dari satu klik WA ya, satu klik saja itu nanti bisa mendapatkan 1.000 kontak atau 1.000 database. Nah, nanti bisa teman-teman bisa detailnya bisa tanya di tim Jabis ya, tanya di Mbak Vina. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini tentang bisnis kemitraan teman-teman ya. Bisnis kemitraan itu lebih kepada mengelola orang. Ya, ini ada saya lihat ada Bu Yasmi ya di tempat beras ini produknya beras ya Bu ya. Ya, jadi ini bisnis kemitraan, kita harus pinter-pinter mengelola yang namanya mitra kita, agen kita, reseller kita, ya teman-teman. Karena kita di sini lebih fokus ya membina yang namanya mitra kita. Nah, gimana cara membinanya teman-teman? Ini ada tips dari saya. Itu ada tiga ya. Yang pertama non transaksional. Apa itu? Jadi kita usahakan ketemu langsung ya dengan cara mengadakan trip. Mengadakan trip itu seperti jalan-jalan bareng yang murah-murah nggak apa-apa, yang di lokal-lokal kita lah ya. Nah, pasti ada kan di kota-kota kita. Kemudian outbound bareng atau makan bareng dan sebagainya. Itu perlunya ketemu fisik teman-teman ya. Ini penting teman-teman. Jadi kalau kita punya mitra atau punya agen yang tempatnya lumayan jauh, ya usahakan bisa sering-sering ngobrol via online, via Zoom atau lebih bagus bisa ketemu langsung. Nah, karena orang kalau ketemu langsung itu
auranya beda ya teman-teman ya. Auranya beda. Jadi mungkin nggak terlalu gede ya budget yang kita keluarkan, tapi kalau bisa ketemu itu bisa kadang ada hal yang kalau lewat telepon nggak dibicarakan, tapi ketika ketemu langsung itu biasanya mereka akan curhat. Nah, seperti itu. Itu beda teman-teman. Apalagi dengan WA ya. Kalau WA saja hanya teks itu biasanya orang cenderung hanya menuliskan atau mengetik poin-poin penting saja. Jadi nggak ada rasa, nggak ada kepuasan bagi mitra dan kita ya. Jadi sebaiknya minimal telepon, Zoom atau ketemu langsung. Kemudian yang non transaksional itu kita bisa menyentuh mitra ya itu dengan memberikan target. Misalkan, misalkan kalau penjualan kamu dalam bulan ini mencapai 500 piece, ya, nanti kamu akan mendapatkan hadiah misalkan sepeda motor atau sepeda dan sebagainya. Itu memancing dengan cara transaksional ya. Kalau yang pertama tadi itu yang non transaksional. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga itu kita mengunci mitra kita atau agen kita atau reseller kita dengan membuat project teman-teman. Nah, kebanyakan pebisnis itu kalau dia nggak punya project itu sama halnya kita berjalan atau berkendara sepeda atau naik mobil atau naik motor tapi nggak punya tujuan. Kira-kira sampai atau enggak? Nggak sampai kan ya? Kita mau order Gojek atau Gokar atau Grab aja. Kita kalau mau ke satu tujuan harus menentukan titik tujuan kita, ya, benar ya. Sama juga di bisnis teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini ya yang dirasa bisnisnya masih belum menemukan ya kelancaran bisnisnya, cari project. Artinya apa? Cari goalnya teman-teman apa? Misalkan pengen mendapatkan tabungan 10 juta. Jadi itu dikunci ya. Pengen beli motor atau pengen beli mobil cash atau pengen umroh atau pengen mengumrohkan dan sebagainya. Itu kita buat goalnya di awal ya. Dengan kita niatkan membantu banyak orang ya dengan produk kita memberikan solusi ya. Kalau mencari reseller ya niatkan kita untuk membantu reseller itu untuk naik income-nya. Itu kunci di project. Nah, itu pengalaman kami. Kalau kita bikin project itu terus dibuatkan grup teman-teman ya, buatkan grup, kita pantau, ayo nabung. Ya, kayak kayak sekarang di grup kami itu ada grup yang namanya grup umroh untuk tahun 2025, ya kan? Grup umroh plus Jordan. Ya. Jadi dari sekarang udah menabung tuh. Setiap hari harus menabung. Boleh dari bisnisnya, ya, utamakan dari bisnis itu atau dari eh, gaji sebagian. Nah, dengan begitu apa? Dengan begitu nanti mitra akan terpancing, akan tergerak untuk serius dalam berjualan. Betul nggak teman-teman? Tapi kalau nggak ada project, nggak ada niatan, nggak ada keinginan, nggak ada goal, itu kita kayak jualan biasa aja. Yang penting saya jualan, jualan, jualan. Jadi nggak ada uh, impian yang harus kita raih. Nggak ada alasan kuat yang membuat kita semangat bekerja atau jualan. Biasanya seperti itu. Banyak mitra-mitra saya yang masih pemula biasanya seperti itu. Ketika sudah jualan, beli produk 10 kan awalnya. Ketika ditanya, worknya habis nggak? Habis, ini tinggal satu. Terus kok nggak kulaan lagi? Kepakai untuk makan sehari-hari. Nah, itu pentingnya ada mentor ya yang mendampingi gimana cara mengelola keuangan, gimana cara mengelola impiannya ya. Gitu. Jadi bikin project. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, ini simpelnya gimana cara meraih omset. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya kalau untuk produknya ciri-cirinya tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada Hermes tadi ya ciri-cirinya. Kemudian kalau untuk ini lebih ke actionnya teman-teman ya. Jadi kuncinya gimana saya bisa mendapatkan 1 M itu karena saya membesarkan mitra, itu intinya. Jadi saya tidak egois, saya tidak jualan sendiri, tapi gimana saya mengajari agen saya, mitra saya, reseller saya untuk bisa bertumbuh mencapai impiannya tadi. Nah, dengan kalau dia sudah tercapai impiannya tadi, otomatis dia kan ordernya ke saya tuh, otomatis omset saya juga meningkat. Kemudian perkuat branding ya. Perkuat branding itu mungkin kalau yang di tingkat level mitra di bawah itu mungkin tidak bisa, ya. Kurang ya, dia hanya posting-posting ya, kurang ya. Kalau kita mungkin bisa menyewa semacam booth pameran di tempat-tempat yang strategis di mall dan sebagainya. Di bazar itu kita bisa pasang booth yang ada branding produk kita. Itu untuk meningkatkan branding ya di kita.
Kemudian branding itu biasanya teman-teman yang pemula itu mengawalinya gonta-ganti produk ya. Saran saya teman-teman itu kuat di satu produk aja. Ya, ini saya mencontohkan di mall di Madiun itu ada yang namanya nasi goreng 69 atau apa itu ya? Nasi goreng 69. Nasi goreng Pak Mo 69 kalau nggak salah ya. Nah, itu brandingnya apa? Dia brandingnya nasi goreng aja. Padahal sebetulnya dia punya macam-macam produk makanan selain nasi goreng ya. Itu artinya apa? Pak Mo itu memposisikan dia sebagai penjual nasi goreng ya dengan merek nasi goreng Pak Mo 69. Nah, supaya apa? Supaya orang mengenalnya dia atau brandingnya kuat. Jadi kalau ke mall itu nanti akan ingat produk itu. Jangan sampai kita produk kita itu memula tapi produknya macam-macam ya. Jangan. Itu kita kita itu bukan Indomaret atau Alfamart ya, kan juga Carrefour. Jadi beda. Kalau kita pemula itu pilih satu produk aja ya. Itu kita gas sampai jualannya sampai 1.000 piece dulu lah minimal ya. Baru kita ambil produk lain untuk dijadikan sampingan. Toh kalau satu produk itu sudah punya database ya, kita bisa juali apapun ke database kita, produk apapun ya, seperti itu. Jadi kita bermula dari satu produk, kita kunci di situ ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau dimentori atau mau bermitra dengan kami ya, itu boleh. Sebentar ya. Saya gimana teman-teman? Bisa dipahami, bermanfaat ilmunya? Ya, oke lanjut ya. Yang berikutnya teman-teman bisa tadi sudah saya sampaikan ya produknya berkualitas ya. Jadi kualitas produknya kalau bisa ditingkatkan teman-teman ya. Kalau dari pusat mungkin ada produk yang sudah dikirim ke teman-teman. Nah, tinggal nanti teman-teman misalkan punya customer itu dengan cara kemasan luarnya ya, packagingnya, pengirimannya itu lebih eksklusif. Jadi bukan hanya hanya meneruskan dari pusat, tapi ketika ada produk dari pusat yang kita terima, kita dapat customer baru ya, kita packaging dengan kemasan yang lebih bagus ya. Nah, kemudian yang berikutnya manfaatkan media digital, teman-teman. Karena dengan media digital kita bisa menjual ya. Contohnya saya bisa menjual saya di Madiun ini, saya bisa mengirim produk ke Sidoarjo, bisa ngirim ke Medan. Saya punya mitra di Medan, mitra di Jember itu yang sebulan itu bisa kurang lebih 900 sampai 1.000 piece ya dalam satu bulan. Alhamdulillah ya. Itu berkat media digital ya. Jadi sebelumnya tidak ketemu. Jadi kemarin bulan lalu kita ketemu di sana, ada pembinaan di sana. Kita membina mitra di Jember juga. Itu awalnya dari mana? Dari memanfaatkan media digital. Bisa Facebook, bisa Instagram, dan sebagainya. Kemudian optimalkan SEO. SEO itu kalau kita mengetikkan kata misalkan obat sakit kepala di YouTube di Google ya nanti akan muncul website yang paling atas. Itu biasanya ada yang berbayar dan yang tidak berbayar itu namanya SEO teman-teman ya. Nah, kalau yang berbayar namanya Google Ads. Itu nanti teman-teman bisa belajar semuanya di Jabis. Siap ya. Nah, kemudian buat program loyalitas tadi yang saya sampaikan ya, buat programnya dengan cara mengunci goalnya mitra atau reseller kita atau agen kita. Kita buatkan program. Kemudian perbanyak database ini pasti ya. Kita bisa memperbanyak database dari iklan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan tool yang ada, nanti kita bisa dengan sekali klik, dua kali klik, itu bisa menyebarkan atau bisa mendapatkan database yang banyak dari media online ya, dari internet. Gimana caranya? Ya nanti kalau teman-teman mau ikut mentoring bisa lah ya. Kalau dijelaskan di sini nanti nggak nuntut waktunya ya Mbak ya. Kemudian kerjasama dengan pihak lain. Nah ini yang saya terapkan saat ini. Saya menerapkan kalau saya kan produk propolis ya produk kesehatan ya. Jadi saya menerapkan dengan cara bekerja sama dengan eh, perawat ya rawat luka, sunat, apotik, kemudian PBF. PBF itu pedagang besar farmasi yang punya banyak sales itu. Kemudian analisa jari ya, itu kita bisa berkolaborasi ya. Jadi teman-teman di sini tentunya alhamdulillah di sini teman-teman nanti bisa berkolaborasi. Di sini ada berapa Mbak di sini Mbak? Ada anggota Jabis itu ada ratusan orang ya. Nah, ini sebagian ada yang ikut pagi, ada yang ikut malam ya kan ya. Itu nanti kita bisa saling berkolaborasi. Misalkan saya berkolaborasi dengan
Pak Bowo misalkan bisa dengan Mas Adam atau misalkan dengan Pak Gaspar bisa berkolaborasi. Jadi sama-sama menjualkan produk kita. Jadi produk kita, produk jenengan terjual, produk saya terjual juga. Itu yang sudah dan sedang saya jalankan dengan di sini ada Mas Adam ya. Saya sedang kerjasama juga sama Mas Adam berjualan bersama. Jadi saya memasarkan produk analisa sidik jari. Nah, di situ saya juga memasukkan produk saya supaya sama-sama bisa terjual. Nah, seperti itu namanya kolaborasi ya. Karena sekarang zamannya bersinergi, berkolaborasi bukan berkompetisi ya, teman-teman ya. Kalau kita mau besar memang harus bersinergi. Dan alhamdulillah di Jabis itu difasilitasi gitu ya. Di sini ada berbagai macam eh, jenis usaha dan bisa saling berkolaborasi ya. Ada juga yang mungkin di sini yang butuh ilmu public speaking juga boleh nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Vina ya.